Bos saudara, jumpa lagi di ATP Podcast. Ini edisi ke-69. Minggu lalu beta tidak upload karena sibuk membuat skrip, sibuk riset ya bos saudara. Untuk episode ini beta mau membahas satu hal yang sangat luas ya. Makanya beta pikir untuk mengarahkan beta pun pandangan nampaknya harus banyak riset nih. Jadi minggu lalu tidak upload dulu, minggu ini baru upload. Apa yang akan beta bahas? Nah, beta mau awali pembahasan beta hari ini ya di episode ini dengan satu pertanyaan, bos saudara. Lu suka baca atau tidak? Asli, kalau beta, bos saudara, paling tidak suka baca ya dulu. Beta baru buka buku, pasti 1 atau 2 halaman langsung mengantuk tuh. Nah, tidak heran juga bos saudara, nampaknya memang orang tuh lebih suka sesuatu tuh kalau sifatnya audio dan visual ya. Makanya jangan heran bahwa podcast ya, yang core-nya adalah konten audio, kemudian menjelma menjadi konten audio visual ya. Podcast, iPod broadcast ya, itu radio online kalau dulu kita bilang. Tapi di akhir-akhir belakangan ini, bahkan bukan belakangan ini juga, 3-4 tahun ke belakang itu ya, lu dengan mudah bisa temukan podcast itu ya, orang sudah identikan dengan konten audio visual ya. Nah, lu bisa dengan mudah menemukan di YouTube ya, 2-3 orang atau lebih dengan meja plus boom arm mengapit mic broadcast ya. Tidak lupa latar belakang berisi kalimat-kalimat motivasi dalam bahasa Inggris. Seakan-akan menjadi statement tentang suatu filosofi yang kuat. Dengan mudah tuh lu ketemukan keadaan seperti itu ya. Ada mic ya, kemudian ada 2-3 orang bicara tentang satu hal ya. Kemudian di latar belakangnya ada kalimat-kalimat motivasi ya. Dan ya, itu karena orang lebih suka audio visual bos saudara ya. Bahkan kalau buat bos saudara yang biasa pakai Spotify untuk dengar lagu atau dengar podcast ya, kemudian si Spotify ini melirik juga tuh bos saudara video podcast ya. Jadi bisa dikatakanlah bahwa kita itu makhluk audio visual bos saudara. Jadi kalau lu dikasih buku untuk dibaca, nampaknya butuh lebih dari sekedar perjuangan untuk lu bisa selesaikan buku itu. Ya, kalau menurut Bapak Podcast Indonesia, Bapak Adriano Colby, wah, ini jumlah upload podcast di dunia itu menurun bos saudara. 80% di akhir tahun 2022 sampai awal 2023. Ya, semakin jelas ya bos saudara, kita lebih suka hiburan yang memanjakan mata sekaligus telinga ya. Bukan yang hanya memanjakan telinga saja atau hanya memanjakan mata saja. Oh, ini juga menjadi pergumulan ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi kita bicara soal mau dia konten audio visual atau dia visual saja atau audio saja. Nah ini beta mau cerita bahwa jauh sebelum beta berpodcast ria seperti ini, beta pun begitu saudara ya. Beta nikmati hiburan-hiburan ya lewat YouTube. Kalau tidak ada kuota internet, beta akan mendownload tuh film-film ya selagi punya akses wifi di kampus atau di mana begitu. Jadi download film-film liar begitu saudara, simpan di hard disk atau simpan di laptop, kemudian sampai kos nonton ya. Nampaknya hanya beta yang begitu ya. Mungkin saudara yang lain kan nonton di bioskop begitu ya. Ya, beta bukan orang yang suka ke bioskop saudara. Ya, ke bioskop menikmati film baru ya, bukan karena apa-apa, tapi karena tidak ada uang saja. Kalau diajak dan dibayarkan ya oke, ayo.
Ya. Tapi beta bukan orang yang hunting film baru, tidak. Dan kalau tidak salah ya Bapak Saudara, sekitar tahun 2015 atau 2016, beta lupa persisnya, beta pernah copy film ya dari teman, dan dia kasih satu film ya. Memang ada beberapa film waktu itu, tapi ada satu film itu judulnya itu The Equalizer. The Equalizer. Nah, pemerannya ini ya sangat terkenal Saudara, Denzel Washington. Nah, kalau film ini beta lihat bahwa rilis resminya tahun 2014, tapi beta baru nonton ya sekitar rentang 2015-2016 lah, seperti itu. Nah, ini film yang tipenya tuh kayak Taken ya, kayak Taken begitu. Jadi Denzel Washington ya dengan karakter Robert McCall yang begitu kuat Bapak Saudara. Kalau beta mau cerita, ini akan menambah durasi podcast ini nih. Jadi Bapak Saudara ini nonton sendirilah ya. Nah Bapak Saudara, yang beta mau highlight dari film ini adalah tokohnya si Robert McCall ini Bapak Saudara. Dia ini suka baca Bapak Saudara. Dalam jalan ceritanya, buku adalah media untuk dia mengisi waktu ya. Sempat terucap dari dia, dari ada beberapa dialog itu ya, bahwa dia tuh punya list Bapak Saudara 100 buku yang harus dibaca sebelum dia mati. Jadi sudah ada listnya itu. Dan ini menjadi ciri khas dari sosok Robert McCall Bapak Saudara. Karena apa? Karena di tahun 2018 itu The Equalizer 2 rilis. Dan ketika beta nonton, dia masih baca, dan nampaknya dia punya list yang baru Bapak Saudara. Jadi kalau di The Equalizer yang pertama ada list 100 buku, nanti di The Equalizer 2 dia sudah mulai list yang baru lagi. Luar biasa. BTW Bapak Saudara, beta baru baca juga kemarin waktu searching, ternyata September 2023 film The Equalizer 3 ini keluar lagi Bapak Saudara. Ya, jadi lanjut lagi. Nampaknya dia punya list baru lagi tuh. Nah, beta sangat kehook Bapak Saudara. Ya, ini The Equalizer ini ya menjadi film yang beta akan rekomendasikan ke anak beta ketika dia sudah bisa nonton film. Beta akan ada beberapa list film, dan kalau beta punya anak, dia harus nonton The Equalizer. Harus. Karena beta tuh kehook sekali dengan gimmick, kalau bisa dikatakan gimmick ya Bapak Saudara. Gimmick yang dia baca buku itu, tapi nampaknya ini bukan gimmick Bapak Saudara. Nampaknya memang si Denzel Washington ini suka baca. Karena beta kagumi dia sekali. Beta buka beberapa video di YouTube, kemudian artikel-artikel yang ada dia tuh kan kayak orang yang peduli pada pendidikan ya, kepada masa depan orang lain begitu. Dia sangat peduli terhadap pendidikan. Nah, beta kemudian iseng-iseng Bapak Saudara googling dengan keyword 100 books to read before you die. Dan ternyata banyak web tuh Bapak Saudara yang menyediakan daftar ini Bapak Saudara. Nah, jadi ketika 2015-2016 beta nonton The Equalizer, kemudian beta pun waduh kayaknya bagus nih kalau beta memulai membaca begitu Bapak Saudara. Kayak keren begitu. Punya buku dibaca begitu ya. Kemudian beta mulai nabung tuh Bapak Saudara. Nabung, dan buku pertama yang beta beli adalah Frankenstein, karya Mary Shelley. Dan mungkin kedengaran standar ya Bapak Saudara, baru baca Frankenstein. Mungkin lu yang sering baca, standar Frankenstein. Tapi setidaknya ini kan langkah yang penting buat beta yang beta buat Bapak Saudara. Setelah itu beberapa buku juga beta beli lagi. Ya mungkin ada yang belum selesai dibaca sih Bapak Saudara. Ya, ada tuh istilah lu beli buku kemudian lu belum baca, atau lu hanya pajang saja. Itu ada istilahnya namanya sundoku. Ini bahasa mungkin Jepang ya. Ya, artinya kita membeli atau mengoleksi buku tapi tidak dibaca. Kalau beta kan bukan tidak dibaca, tapi belum selesai dibaca itu. Ya, termasuk ada salah satu buku hadiah dari Lai
ya. Lai terima kasih. Tahun 2019 tuh Lai kasih beta buku judulnya The Count of Monte Cristo. Wah, ini buku yang lumayan tebal. Jadi beta belum baca selesai sampai sekarang ya. Mungkin akan selesai nanti. Kemudian beta pun heran saudara bahwa dari sebuah film ternyata bisa berpengaruh ke kebiasaan saudara. Beta nonton Denzel Washington suka baca di The Equalizer, kemudian beta pun tergerak untuk beli buku baca begitu ya. Dan beta kemudian bertanya-tanya apakah ini fenomena yang normal gitu. Kemudian ada satu peneliti saudara, namanya Tina Kubrak. Dia menulis artikel ilmiah, ya ini artikel ilmiah dengan judul The Impact of Film Changes in Young People Attitude After Watching a Movie. Jadi, apakah setelah menonton film tuh bisa berpengaruh pada perilaku orang? Nah, The Impact of Film Changes in Young People Attitudes After Watching a Movie. Wah, ini artikel yang menarik, saudara. Dia mengukur beberapa parameter dalam penelitiannya, saudara. Poin pertama adalah ternyata setelah menonton film itu memang memengaruhi perilaku orang, saudara. Baik itu muda maupun orang dewasa, ya, young dan elder. Nah, ada beberapa parameter yang diamati yang menarik, tapi ada satu parameter yang beta mau bagi ke saudara di sini bahwa dia mengukur apakah setelah menonton film itu orang menjadi mau untuk mempelajari hal baru atau tidak. Jadi dia pakai skala tuh, ya. Ya. Jadi bahasanya no desire to learn anything sebelum nonton, dan setelah nonton tuh dia ukur the desire to learn new skill, ya. Keinginan untuk mempelajari sesuatu yang baru begitu ya. Nah, ternyata nilainya berubah, saudara. Jadi kalau orang dewasa itu sebelum nonton film tuh keinginan untuk mempelajari sesuatu tuh rendah, itu minus 1,07. Tapi setelah menonton film dia naik, saudara, jadi 0,23. Dan secara umum kalau mau digabungkan antara orang muda dan orang tua itu sama, saudara. Jadi parameter ini itu meningkat dari 27,24 menjadi 45,08. Dan di antara beta baca di datanya itu, di antara banyak parameter itu ternyata parameter ini tuh yang salah satu yang naiknya paling signifikan, saudara. Ya. Jadi jangan heran, saudara, kalau lu dulu nonton 5 cm ya, kemudian banyak orang yang pengen ke gunung ya. Atau ketika film filosofi kopi keluar, kemudian banyak yang pengen jadi barista atau punya kedai kopi. Karena secara ilmiah terbukti, saudara, bahwa ketika lu setelah nonton film ternyata lu pengen punya skill baru gitu. Nah, beta juga kena, saudara. Jadi pengen baca buku setelah nonton The Equalizer. Beta pikir itu positif, saudara. Asalkan skill yang kita mau itu lebih positif, saudara. Jangan sampai kayak kita nonton film Korea kemudian kita berharap pacar kita seperti orang Korea. Ini bahaya. Ya, itu bahaya, saudara. Nah, saudara, beta kemudian berpikir ya, ternyata besar juga ya pengaruh media audiovisual ini, saudara. Ya, parameter tadi itu hanya satu saja, saudara. Beberapa parameter yang lain seperti beta bisa sebut dari orang yang tidak punya tujuan menjadi punya tujuan. Jadi purposeless menjadi purpose, alias ya sebelum nonton film mungkin lu bingung dengan tujuan hidup. Setelah nonton film ternyata punya tujuan hidup. Ini. Kemudian beta berpikir bahwa kenapa tidak pendekatan-pendekatan seperti ini itu diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, saudara. Nah, ada satu istilah, saudara, kita sebut sebagai literasi.
Ya. Secara sederhana, Bapak Saudara, literasi itu adalah kemampuan dalam membaca dan menulis. Beta baca di websitenya Ruang Guru. Membaca dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Nah, kalau menulis itu adalah mengungkapkan pemikiran dengan menggunakan lambang-lambang bahasa hingga membentuk suatu pengertian. Entah kenapa, ketika membaca tentang literasi ini, Bapak Saudara, beta langsung berpikir ke masa-masa SD, SMP, SMA ya Bapak Saudara. Masa-masa di mana orang tua tuh paksa kita harus ke sekolah. Guru mendidik kita dengan rotan ya. Kalau tidak bisa jawab pertanyaan disuruh berlutut ya. Kayak sekarang guru tidak bisa seperti itu lagi ya. Karena sudah ada undang-undang perlindungan segala macam di negara api sana ya. Itu sudah ada perlindungan sehingga rotan mungkin tidak ada lagi ya, atau disuruh berlutut kalau tidak bisa jawab pertanyaan kan tidak mungkin lagi sekarang toh. Kalau beta dulu pernah tuh ada pengalaman kelas 3 SMA kalau tidak salah, jawab salah pertanyaan di mata pelajaran kimia, kemudian disuruh berlutut. Ya. Beta berpikir kalau dulu tidak mendapat pendidikan seperti itu, Bapak Saudara, nampaknya kemampuan literasi beta itu akan rendah ya. Secara tidak langsung, kemampuan literasi itu muncul dari dunia pendidikan baik formal maupun informal, Bapak Saudara ya. Ya, kalau dulu beta tidak sekolah, nampaknya beta tidak bisa tuh seperti sekarang ini. Beta mungkin masih hidup ya, tapi ya dengan kemampuan yang terbatas ya. Bahkan beta tidak bisa buat podcast, Bapak Saudara. Tidak bisa buat skrip, tidak bisa buat pointer untuk episode ini misalkan ya. Entahlah Bapak Saudara, ada yang kemudian kemarin viral di mana-mana bahwa bilang pendidikan itu scam, alias pendidikan itu sebuah penipuan, Bapak Saudara ya. Beta mau bilang bos yang buat seperti itu, ya oke lah, lu yang hidupnya sudah enak di kota besar ya, apa-apa ada, mungkin lu dengan gampang bisa omong seperti itu. Lu tidak pikir ada orang tua tuh yang berjibaku di sawah dan di ladang untuk anaknya bisa sekolah dan kuliah ya. Lu tidak pikir tuh ada orang tua yang ya banting tulang untuk anaknya ya, dengan segala daya upaya mereka bisa begitu ya. Orang tua tidak pikir tuh setelah anaknya wisuda akan jadi CEO perusahaan internasional ya, yang bisa minum kopi 80.000 di lobby hotel mungkin. Atau orang tua tidak pikir tuh anaknya akan menjadi direktur ya. Yang mereka pikir adalah apa? Jangan sampai anak mereka bernasib seperti mereka. Titik. Tidak ada koma itu, Saudara. Ya. Buat itu bapak yang membuat konten itu ya, lumayan kurang jauh, bos. Ya. Lumayan lah ke wilayah timur, ke Kamik, NTT sini, baru lu tahu bahwa seberapa bangganya orang tua kepada anaknya yang kuliah atau sekolah, dan seberapa hebatnya perjuangan mereka untuk itu. Terus Bapak Saudara, apa yang bisa kita ambil maknanya Bapak Saudara dari literasi ya? Kemudian pengalaman beta nonton film, beta bisa tergugah untuk membaca banyak buku begitu. Beta pikir begini, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa apakah pendidikan di negara api ini sedang baik-baik saja. Beta pikir tidak bisa kita menutup mata ke situ Bapak Saudara. Makanya kita butuh tuh modernisasi literasi pendidikan ya, menjadi agenda yang beta pikir harus diusahakan.
Bahkan bisa diperluas lagi tuh saudara. Bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi bisa kita perluas ke literasi misalkan teknologi ya. Poin-poin literasi itu bisa dikombinasikan saudara. Jadi anak tuh bisa mendapatkan informasi dari mana-mana saja tuh saudara. Ya. Ya. Kalau dulu mungkin waktu beta sekolah, ya sangat guru sentris ya saudara. Jadi semuanya itu dari guru atau dosen. Nah, sekarang anak tuh bisa dapat informasi dari TikTok misalkan, bahkan yang kemarin mau di-ban Amerika. Ya, ada yang tanya, apakah kalau ini nyalakan mode pesawat, apakah TikTok bisa menjatuhkan pesawat? Wow. Ya, anak tuh bisa dapat informasi dari TikTok misalkan, dari YouTube, dari podcast, dari tempat lain dan lain-lain, media-media yang lain saudara. Misalkan beta rekomendasi misalkan lu dengar podcast-podcast di Indonesia kayak Magna Talk. Sudah ganti tuh. Sekarang The Friday Podcast. Nah, itu podcast inspiratif yang mengundang tokoh-tokoh terkenal sehingga lu bisa belajar dari situ. Atau untuk podcast luar mungkin beta sarankan lu dengar TED Talk ya. TED Talk itu TED Talk ya. Ya, bisa melatih bahasa Inggris lu sambil mempelajari tema-tema yang menarik sehingga menambah pengetahuan. Banyak ruang yang kemudian terbuka saudara dan semakin memberikan peluang untuk memaknai itu literasi ya. Ya, pemerintah negara API pun menyadari hal ini saudara. Saat pandemi kemarin, beta sering sekali tuh dengar webinar tentang literasi, webinar literasi digital dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan ya, beta pikir gerakan yang harus terus berlanjut saudara. Bukan hanya habis di webinar ya, tapi ya bisa diaplikasikan ke dunia nyata begitu saudara. Nah, kalau kita bicara literasi saudara, ada satu tokoh yang beta bisa bilang sangat berjasa untuk literasi, bahkan di skala dunia saudara. Nah, begini saudara, beta mulai bahwa artikel ilmiah saudara dari jurnal-jurnal di dunia itu ada yang gratis dan ada yang berbayar saudara. Contoh yang tadi beta cerita ke saudara soal penelitian tentang dampak nonton film itu artikel dari orang Rusia kalau tidak salah, beta lupa. Beta pernah di keadaan ini saudara. Beta pernah di sekitar tahun 2015. Waktu itu ada tugas kuliah dan beta butuh sekali beberapa artikel ilmiah. Dan saat itu saking bingungnya saudara, beta sempat untuk memohon bantuan dari salah satu senior yang waktu itu sedang kuliah di Amerika Serikat untuk bantu beta. Ya, bantu apa? Bantu untuk mungkin bisa akses artikel ilmiah yang tidak bisa diakses oleh kami di negara API ini. Ya. Dan waktu itu beta kirim pesan lewat Facebook. Dan sampai Facebook beta hapus, dia tidak balas pesan itu. Ya. Dan di saat itulah kemudian ada kakak senior dulu dari Ambon ya, yang kemudian memperkenalkan beta dengan sebuah situs namanya Skyhub lah atau Skyhub ya, apapun penyebutannya. Dan setelah beta saudara, nampaknya ini situs yang sangat familiar untuk lu yang mungkin sering baca artikel ilmiah, atau lu dulu waktu di bangku kuliah lu sering, atau lu yang sekarang dengar dan lu sering kerja tugas dan butuh artikel ilmiah. Nampaknya Skyhub ini menjadi situs yang beta pikir menjadi bookmark di lu punya search engine ya, di Mozilla atau apa yang lu pakai begitu. Nah, hampir semua orang pakai saudara. Jadi bisa dibilang ini situs yang ilegal dalam tanda kutip. Ya. Dan tokoh yang sangat berjasa untuk mengadakan situs ini tuh apa? Ya, namanya Alexandra Elbakyan. Dia ini orang Kazakhstan saudara. Kazakhstan.
dia tuh mahasiswa kedokteran, saudara. Mahasiswa kedokteran. Itu penelitian S2-nya itu tentang saraf, ya, saraf. Kemudian ternyata dia tidak selesaikan S2-nya kalau tidak salah ya. Kemudian dari risetnya tentang saraf ini, dia kemudian menjadikan ini sebagai pemodelan ya, sederhana bahwa nampaknya sistem saraf ini bisa bekerja, sistemnya sama dengan jaringan komputer nih ya. Kemudian di tahun 2011 dia bangun Skyhub karena dia pun mengalami kesulitan yang sama dalam mendownload artikel-artikel ilmiah ya. Dan di 2016 kalau tidak salah, salah satu penerbit terkenal di dunia, Elsevier, menggugat dia, dan kemudian dia harus bersembunyi supaya jangan mendapatkan kayak disu begitu, kayak digugat begitu, saudara. Beta baca di situsnya itu, saudara bisa lihat bahwa dia tuh menulis sendiri bahwa Skyhub adalah situs yang sangat kontroversial menurut dia. Tujuannya itu adalah untuk menyediakan akses yang gratis ya, dan tidak dibatasi untuk semua pengetahuan berkaitan dengan teknologi ya, dalam bentuk artikel ilmiah ya. Tujuannya membantu banyak orang, dan itu sudah tercapai sih saudara. Beta berpikir jika ini legal ya, dia pasti sudah dapat hadiah Nobel saudara, pasti. Alexandra Elbakyan itu tokoh yang terkenal, tapi kalau cari di YouTube videonya tidak banyak ya. Ya, beda dengan ini nih. Ada di negara api ini ada seorang konten kreator ya. Beta mau bilang bahwa ini kita bandingkan literasi di negara api ini. Beta sudah lama tidak nonton TV saudara, televisi. Ya, beberapa hari yang lalu teman Indra, terima kasih Om Indra kalau dengar podcast ini, mengadakan bukber bersama, buka bersama bukber. Kemudian di rumahnya kan ada TV, jadi sambil cerita begitu, sambil lalu lirik ke TV begitu ya. Nah, beta kemudian nonton, dan ada satu stasiun TV yang buat tayangan yang kayak prank begitu saudara ya. Jadi si pembawa acara ini sangat terkenal ya di bidang ini. Di awal dia tuh kayak menyamar begitu saudara, menjadi disabilitas, pakai baju yang compang-camping, pakai kacamata, topi, dan seterusnya. Penampilannya seperti orang yang pengemis lah begitu. Kemudian di tayangan itu tuh dia datangi sekolah dasar waktu itu, sekolah dasar, dan kayak mengemis di pedagang-pedagang yang ada di situ dan anak-anak sekolah. Singkatnya saudara, kemudian dia ketahuan, dan banyak yang menghampiri dan meminta foto. Beta lupa persis apakah dia ketahuan atau dia bilang ke anak-anak, coba tebak saya siapa. Oh, ini terangnya ya, belum selesai tuh saudara ya. Jadi dia ketahuan, kemudian atau mungkin dia mengungkapkan dirinya sendiri, beta agak lupa juga. Kemudian banyak orang yang menghampiri dia dan minta foto. Nah, tapi beta pikir setelah itu sudah selesai ini tayangan, ternyata belum tuh saudara. Kemudian dia ambil 2 anak SD saudara dengan pakaian seragam SD, satunya tidak, dan minta mereka untuk prank orang lain lagi. Jadi anak-anak ini kemudian berpenampilan seperti minta-minta begitu ya, pakai pakaian SD, satunya tidak sih ya, dan mereka minta-minta uang. Kalau ada orang yang kasih mereka uang, nanti mereka kasih orang itu dengan uang yang lebih besar begitu ya. Apa yang bisa beta katakan dari kalau kita anggap ini sebagai media literasi saudara? Kosong saudara. Inspirasi apa yang bisa kita dapat dari tayangan seperti ini? Anak SD dengan pakaian SD minta-minta uang, apa yang bisa lu dapat saudara? Kosong. Hey, anak-anak kita tuh sudah dididik untuk bermental instan saudara ya. Dari konten ini tuh mungkin banyak
lu bisa setuju atau tidak. Tapi dari konten ini tuh beta lihat satu makna saudara, bahwa anak-anak kita tuh tidak dididik untuk mempunyai daya juang untuk mendapatkan sesuatu. Karena instan saudara, mau semuanya ada gitu ya. Mau uang tinggal minta. Wow. Katanya negara api ini 2045 akan menjadi kekuatan ekonomi dunia tuh. Jangan harap saudara, kalau tontonan saja masih ada seperti ini. Jangan harap. Oke lah, 55% penduduk negara api ini kan anak muda tuh katanya, sehingga akan 2045 menjadi kekuatan ekonomi dunia. Tapi ya kalau anak mudanya di tontonannya seperti ini, ya beta pikir sudah saatnya saudara kita move on dari hal-hal standar seperti ini. Literasi itu beta ibaratkan kan seperti terasi. Literasi beta ibaratkan seperti terasi. Kalau lu cium, ya baunya tidak enak sih. Tapi kalau sudah lu tambahkan sebagai bumbu di masakan, lu tahu tuh bagaimana enaknya kalau masakan itu ada terasi. Maknanya apa? Untuk memperbaiki literasi kita, mungkin di awal-awal butuh pengorbanan saudara. Alias, memulai sesuatu yang baru itu memang sulit. Tapi ya kalau sudah kita mulai, lambat laun pasti ada hasilnya saudara. Dan ujung-ujungnya kita menyelamatkan tuh generasi sekarang dan mungkin beberapa generasi ke depan. Ya, semoga bisa saudara ya. Ya bisa lah. Cheers saudara, terima kasih sudah dengar.